Kekosongan pengetahuan akan penyakit tertentu masih menyelimuti masyarakat Indonesia. Salah satunya penyakit muskular distrofi Duchenne, DMD atau Becker BMD. Muskular distrofi adalah salah satu penyakit genetik langka yang memengaruhi otot dan gerakan tubuh. Namun, pemahaman tentang kondisi ini masih terbatas di kalangan masyarakat. Profesor Dr. Sunartini SPAK PhD, seorang guru besar bidang kesehatan anak di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, merupakan sosok yang mengabdikan dirinya selama lebih dari 70 tahun untuk membantu penderita muskular distrofi. Ini rumah tempat saya dilahirkan. Rumah ini sangat bersejarah. Karena rumah ini dipakai untuk asrama mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Jadi kami suasananya pendidikan itu adalah penting. Sebagai seorang sahabat, Nartini itu seorang yang sangat sincere. Personal touch-nya itu banyak ya. Personal touch Nartini untuk sebagai seorang sahabat itu besar sekali, hangat ya. Dia seorang yang hangat, sincere gitu orangnya. Sampai sekarang dia itu tidak pernah mengeluh ya. Tapi saya tahu bahwa dia itu sebetulnya di dalam satu situasi yang tidak mudah. Profesor Jayadiguno itu ditanya, loh, kamu kok mau masuk kedokteran itu dasarnya apa? Kemudian saya menjawab, saya pengen masuk ke kedokteran itu karena saya ingin menolong. Nah, lalu yang saya tenan, kowe mergo kepengen nolong orang-orang. Iya yang saya pengen itu. Oke, saya restui. Kalau kamu cita-citamu seperti itu, kamu insya Allah diterima. Tapi harus belajar baik. Tapi awas nanti kalau kamu sudah jadi dokter, terus kamu cuma mikir bisnis, oh awas, kamu ngingkari janjimu. Saya masuk Fakultas Kedokteran itu tahun 1967. Lalu saya lulus tahun 1973. Waktu itu sebetulnya saya sudah ditawari untuk langsung spesialisasi di ilmu kesehatan anak, Profes Mangun. Dua orang ini nggak boleh impres kemana-mana, saya dan Prostari. Lah bagaimana solusinya? Terus Profes Mangun ke universitas. Kita kan punya rumah sakit UGM. Mereka berdua impres di rumah sakit UGM. Nggak mau tahu saya, pokoknya saya mintanya di rumah sakit UGM, gimana caranya. Terus dimintakan dispensasi ke Kementerian Kesehatan. Sehingga saya tidak kena impres ke sana-sana, tapi saya harus menjalani wajib kerja sarjana di rumah sakit UGM. Ibu itu mungkin kalau orang banyak melihatnya adalah sosok yang keras, tegas begitu ya. Tetapi di sisi lain beliau itu sangat humanis dan sangat lucu serta sangat usil. Kami sebagai anak-anaknya bahkan cucu-cucunya kadang-kadang kalau tidak paham beliau lagi usil, nanti kadang kita mikirnya jauh. Tetapi kalau tahu beliau itu baru usil, nanti kita akan tertawa, ya terbahak-bahak, bersanda seperti itu. Saya ditugaskan membentuk medical record rumah sakit Sarjito dan membenahi medical record rumah sakit UGM. Mulai dari saya hanya punya staf 3 orang, hanya dengan ruang kerja sekitar 10 meter persegi. Kemudian saya mengajukan proposal, mengajukan usulan, berkembang sampai gedung yang di tengah itu, di bawah dipakai untuk poli penyakit dalam, sebagian untuk rekam medis, dan di atas semua untuk rekam medis. Sampai saya mempunyai staf 60
Nah, sesudah itu saya lalu diangkat menjadi kepala bidang diklat Rumah Sakit Sarjito. Lalu saya selenggarakan orientasi koas dan orientasi residen sampai sekarang. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Prof. Nartini, yang itu saya rasakan sejak saya bergabung di tahun 1998. Beliau guru yang sangat kami banggakan. Bagaimana beliau dengan ketekunannya, dengan kedisiplinannya, dan juga dengan rasa tanggung jawab yang luar biasa, selalu berusaha untuk menjadi keperawatan dan kami semua seluruh sivitas yang di dalamnya itu menjadi lebih baik lagi. Dan beliau juga selalu mengatakan bahwa kita harus selalu berbagi, karena dengan berbagi itu kita menjadi semakin kaya dalam segala hal. Saya rasa itu poin penting yang bisa kita pelajari sampai saat ini. Dan sampai sekarang Prof. Nartini juga, beliau tidak segan untuk memberikan dan selalu mengarahkan kepada kami bagaimana motivasi, arahan, dan semangat agar apa yang sudah kami capai pada saat ini bisa terus semakin dikembangkan. Itu yang merupakan salah satu cita-cita beliau, bahwa keperawatan di FKKMK UGM itu harus menjadi terbaik. Sejak awal, Profesor Nartini memiliki perhatian yang besar akan tumbuh kembang anak, khususnya penderita disabilitas dan penyakit muskular distrofi Duchenne atau DMD atau Becker. Penyakit ini harus ditangani dengan tepat. Jika tidak, pasien rentan mengalami gagal napas atau gagal jantung pada dekade kedua kehidupan. Serangan DMD biasanya dimulai pada usia 3-5 tahun. Menyadari hal ini, Sunartini mendirikan Yayasan Peduli Distrofi Muskular Indonesia, sebuah yayasan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang DMD dan muskular distrofi. Kegiatan saya yang kesana kemari, saya terpilih menjadi ketua umum Federasi Nasional untuk Kesejahteraan Disabilitas Intelektual. Sehingga saya menjadi member enlarge organisasi Asia, Asian Federation on Intellectual Disability. Nah, termasuk di rumah ini dulu kita pakai untuk kegiatannya di sini dipakai untuk pusat rehabilitasi, konsultasi untuk tumbuh kembang anak. Di sini kita sebut dengan Bina Kasih Nusantara. Sejak kecil beliau memang care dengan masalah kesehatan anak-anak, karena terutama anak-anak dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Kemudian untuk perhatian beliau terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ataupun disabilitas itu beliau tunjukkan sejak dulu. Saya sejak kecil selalu mengikuti kegiatan beliau di komunitas, baik itu melalui sekolah, misalnya di sekolah luar biasa, itu beliau juga ada pelayanan di sana, kemudian juga di komunitas, di masyarakat, mana saja yang memerlukan bantuan, baik itu untuk pendidikan, peningkatan keterampilan, ataupun nantinya akan berlanjut ke pelayanan kesehatan. Saya di pidato pengukuhan guru besar pada tahun 2009. Judulnya adalah Deteksi Gangguan Perkembangan Otak dan Pengembangan Potensi Anak dengan Kemampuan dan Kebutuhan Khusus. Ya. Itu mengapa kok saya mengambil judul ini? Karena saya tahun 92 saya selesai PhD, kemudian 93
saya mendapat pengakuan sebagai konsultan dokter spesialis anak, konsultan saraf anak, pediatrik neurologi. Nah, sebetulnya saya sejak tahun 86 itu saya sudah menjadi relawan untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Anak dengan kebutuhan khusus, sekarang kan kita nggak boleh bilang anak cacat ya. Kalau dulu masih itu. Lalu saya diajak bergabung dengan Federasi Nasional untuk FNKCM. Federasi Nasional untuk Kesejahteraan Anak Cacat Terbelakang Mental. FNKCM. Pelayanannya untuk masyarakat tidak ada habisnya. Bahkan, ia memimpin inisiatif rehabilitasi mobile bagi para korban pasca gempa Yogyakarta 2006 lalu. Pada hari kedua gempa, itu Prof. Takada itu sudah sampai di Jogja. Karena bandara masih boleh didarati. Terus dia langsung keliling ke Bantul, keliling ke sini, ke Bantul ini. Lalu ketemu saya, Tini Sang, kowe duwe program apa untuk nolong kae lho rakyatmu, bangsamu, korbannya banyak sekali. Terus saya bilang, saya pengen melakukan mobile rehabilitation. Karena itu banyak yang luka-luka, sudah dioperasi, sudah ini, tapi nggak bisa akses untuk follow up. Tapi untung PSIK waktu itu masih muda-muda, masih giat-giat gini, udah gerak. Sama menggerakkan relawan, kuncinya itu di relawan. Tapi yang paling penting ya semua itu Allah ya. Dan kebetulan gedung Ismangun sudah jadi, itu pas gedung Ismangun jadi, baru saja diresmikan. Itu simulated hospital ya. Simulated hospital. Dengan gempa itu lalu menjadi the real hospital. Terima kasih Prof. Nartini atas bimbingan dan ilmu yang sudah banyak diberikan kepada kami. Semoga kami bisa meneruskan cita-cita Prof. Nartini. Apa yang sudah Mamah lakukan selama ini akan menjadi suri teladan buat saya, buat adik-adik, dan buat cucu-cucu, serta juga keluarga besar. Kemudian saya mengucapkan terima kasih, Mama sudah melahirkan saya, mendidik saya, sehingga seperti ini. Semoga Allah selalu melindungi Mama sampai nanti. Kini, kebaikan dan dedikasi Prof. Nartini menjadi memori indah untuk dikenang. Prof. Nartini telah berpulang dengan meninggalkan ilmu, karya, dan harapan bagi penyandang disabilitas, penderita DMD, dan masyarakat Indonesia.